Sahabat jempol dimanapun Anda berada, salam sejahtera Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal pedas, pedas betul jempolnya. Kali ini kita akan coba membahas tentang satu tema yang cukup menarik. Dulu jadi tukang kritik, ini jadi anti kritik. Namun sebelum lanjut kita bahas materi kita, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di jempol sambal pedas, pedas betul jempolnya. Sahabat jempol dimanapun Anda berada, apa sih sebetulnya makna kritik? Kritik merupakan suatu usaha pemahaman dan penikmatan dari suatu keadaan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Kritik berasal dari bahasa Yunani kritikos, yang berarti dapat didiskusikan. Kata kritikos diambil dari kata krenein, yang berarti memisahkan, mengamati, menimbang, dan membandingkan. Kritikus modern mencakup kaum profesi atau amatir yang secara teratur memberikan pendapat atau menginterpretasikan berbagai macam persoalan yang mungkin sedang berkembang di masyarakat. Bisa saja itu berupa karya seni, karya budaya, situasi politik, atau berbagai macam keadaan yang berada di lingkungan kita masing-masing. Terkait dengan apa yang kita akan bahas, dulu menjadi tukang kritik, kini menjadi anti kritik. Sebenarnya kritik itu kalau dari asal kata jelas sudah baik, karena sebenarnya memberikan perbandingan, perimbangan, menyebabkan sesuatu yang bersifat memberikan masukan. Barangkali ada kekurangan dan kelebihan dalam suatu persoalan. Meskipun terkadang kritik itu kemudian menjadi lebih kepada minor atau negatif. Jadi dianggap orang yang tukang kritik itu terus akhirnya orang yang sok usil, nyinyir, dan kurang disukai. Tetapi anehnya, ini dulu dia menjadi tukang kritik lagi-lagi. Kemudian setelah mungkin berada dalam kekuasaan, mereka menjadi anti kritik. Meskipun tidak terlalu mendekati seperti apa yang saya katakan. Coba kita lihat misalnya beberapa aktivis tahun 98 yang dulu dia menjadi kritikus, yang melihat persoalan dari sudut pandangnya dia. Misalnya seperti Mas Adian Yunus Yusak Napitupulu. Beliau ini adalah dikenal dengan sapaan Adian Napitupulu. Siapa yang tak kenal dia? Aktivis 98 yang berhasil meruntuhkan rezim Orde Baru. Kini dia sudah menjadi anggota DPR dan menduduki gedung DPR, dari fraksi PDIP. Bagaimana ketika dia sekarang sudah menjadi anggota DPR, berada di lingkaran kekuasaan itu, tampaknya lebih menjadi benteng dari kekuasaan daripada memberikan kritik atau masukan berbeda terhadap kekuasaan. Padahal dia dulu adalah orang yang luar biasa melakukan aksi dan mereaksi segala sesuatu terkait dengan Orde Baru. Mas Adian Napitupulu. Ada juga sama, ini juga di anggota DPR, Mas Faisal Reza. Mas Faisal Reza ini aktivis 98 yang juga sudah duduk di kursi empuk DPR. Saat menjadi aktivis, Mas Faisal pernah diculik saat berjalan di YLBHI Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Kala itu dia merupakan aktivis Partai Rakyat Demokrat, PRD, bareng dengan Mas Budiman Sujatmiko kayaknya dia. Mas Faisal sudah lama diintai dalam
beberapa aktivitas kritiknya. Kini dia sudah menjadi anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa yang pada Pileg 2019 Faisal menang di Dapil Jawa Timur 2 dengan meraih 82.777 suara. Luar biasa. Bagaimana ketika dia sudah berada di gedung DPR? Tampaknya meskipun mungkin tidak terlalu mengkritisi pemerintahan atau membackup pemerintahan, tetapi tidak lagi segarang ketika dia menjadi aktivis 98. Begitu kira-kira. Kemudian sebelum kita lanjut, jangan lupa ngopi dulu, oke? Kopinya jangan lupa. Kita lanjutkan, Bang Desmond ya tepatnya, Bang Desmond Junaidi Mahesa, juga salah satu aktivis 98. Beliau sudah pernah menjadi korban penculikan. Saat itu Desmond menjabat sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Nusantara LBHN. Desmond diculik sejumlah orang tak dikenal di depan GMKI dan dibawa ke sebuah tempat. Di sana dia diintegrasi atas segala aktivitasnya sehari setelah dirinya berada di lokasi tak diketahui itu. Pius Lustri Lanang dan Haryanto Taslam datang. Keduanya juga menjadi korban penculikan. Saat itu Desmond menjabat sebagai anggota DPR dari Partai Gerindra yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR pada tahun 2014. Lalu dari Dapil Pemilihan Banten 2, Kota Serang, Kabupaten Serang, Cilegon. Saat itu dia memperoleh 61.275 suara, luar biasa. Pada pemilu 2019, Desmond kembali terpilih sebagai anggota DPR dari wilayah Banten 2 dengan perolehan yang cukup menentukan 100.000 lebih untuk periode 2019-2024. Bagaimana setelah dia menjadi anggota DPR yang dulu beliau juga garang meruntuhkan Orde Baru? Tentu saja Bang Desmond sudah tak lagi segarang dulu. Oke, itu tadi jajaran aktivis pria. Kita coba beralih ke aktivis perempuan. Kita kenal semua siapa Mbak Rieke Diah Pitaloka. Nama Rieke Diah Pitaloka awalnya dikenal sebagai artis, namun saat ini lebih dikenal sebagai politikus. Artis politikus yang cantik ini merupakan aktivis 98. Saat menjadi mahasiswa Universitas Indonesia, Rieke aktif ikut demonstrasi pada tahun 1998. Usai lulus dari UI pada tahun 98, Rieke terjun ke dunia politik. Dia aktivis angkatan 98 pertama yang masuk partai politik. Kala itu dia masuk ke Partai Kebangkitan Bangsa. Ternyata Mbak Rieke pernah jadi anggota PKB ini ya. Selain PKB, Rieke menjajar karir politiknya di PDP. Wah, habis dari PKB pindah ke PCIPD. Disinilah karirnya bersinar. Pameran Oneng, nah kita tahu Mbak Rieke ini sebenarnya ngetop di opera Betawi. Ya, pemeran Oneng dulu kita tahu. Di sitkom Bajuri berhasil melenggang menjadi anggota DPR. Ini dia duduk di kursi DPR hingga 3 periode, luar biasa. Sampai 3 periode juga dia, perempuan artis cantik yang politikus ini. Di Pileg 2019 berhasil meraih 169.000 suara di Dapil Jawa Barat 7. Sama, begitu dia menjadi anggota DPR. Ya, toh, ini sudah nggak lagi segarang dulu. Bagaimana memberikan kritik terhadap, tanda kutip kritik terhadap pemerintahan dan kekuasaan. Nah, kalau itu dulu yang kita sebut adalah bagian dari aktivis 98 yang sekarang berada di gedung DPR tapi berada di lingkaran kekuasaan. Ini juga ada aktivis 98 yang di luar kekuasaan tetapi berada di gedung DPR. Siapa itu? Kita kenal Mas Fadlizon yang menjadi anggota legislatif petahana dari Partai Gerindra pada tahun 2014 sampai tahun 2019 dan 2019 hingga 2024.
Aktivis 98 ini maju sebagai anggota DPR periode 2014-2019 lewat Dapil Jawa Barat 5 dengan perolehan dukungan dari 79.000 lebih pemilih. Sedangkan pada tahun 2019-28, Fadlizon maju sebagai anggota DPR dan mendapat dukungan dari 230. Wih, luar biasa. Makin meningkat aja suaranya Mas Fadlizon. Ngetop juga ya, mungkin karena sering memberikan statement yang luar biasa, keras di media sosial, di Twitter, Instagram, Facebook, dan berbagai media lainnya. Dia berhasil meraih suara 230.000, luar biasa, spektakuler. Fadli maju sebagai caleg DPR dari Dapil Jawa Barat 5, melingkupi wilayah Kabupaten Bogor. Itu serangkaian dari aktivis-aktivis yang ada juga yang berada di dalam kekuasaan, ada juga yang berada di dalam kekuasaan. Bagaimana dengan Fadlizon? Fadlizon ini tetap menjadi sosok yang terus-menerus memberikan masukan tanda kutip terhadap kekuasaan. Gak dengar-dengar dia memberikan kritik, meskipun juga dihantam habis oleh kawan-kawannya sendiri di tahun aktivis 98. Sahabat jempol dimanapun Anda berada, oke, jadi kita pahami. Jadi ya, ada dulu yang menjadi tukang kritik, setelah masuk kekuasaan menjadi anti kritik seolah-olah, tanda kutip. Mungkin tidak tepat juga apa yang saya sampaikan, tapi paling tidak menggambarkan ada sebuah proses peralihan, gitu ya. Di setiap pergantian rezim, itu di setiap pergantian kekuasaan, mungkin juga terjadi pada level nasional, level provinsi, atau bahkan juga di level daerah. Yang kemarin menjadi tukang kritik terhadap kekuasaan, kini berada di lingkaran kekuasaan dan justru membackup kekuasaan itu, kan gitu ya. Tapi ini menarik kita cermati dari pernyataan seorang Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Mas Bang Ujang Komarudin. Jadi dia berharap bahwa jangan kemudian ruang kritik itu dibuka, tetapi justru menjadi ada ancaman terhadap kritik para tukang kritik. Jadi itu lebih jelasnya begini, Presiden Jokowi ini menarik menyampaikan agar masyarakat terus memberikan masukan dan kritik terhadap pemerintah, utamanya menyangkut pelayanan publik, utamanya lagi pada masa pandemi. Tapi pernyataan Presiden juga diamini oleh Sekretariat Kabinet Pramono Anung yang menyebut pemerintah butuh kritis, pedas, dan keras agar dapat melakukan pembangunan lebih terarah. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai selama ini juga masyarakat sudah banyak yang mengkritik pedas. Namun banyak yang dilaporkan lalu ditangkap hingga masyarakat takut untuk mengkritik. Jadi ini sesuatu yang ambivalens dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah sebetulnya kan butuh terhadap kritik sebagai bahan masukan untuk mengkoreksi dirinya, lebih memperbaiki seluruh kebijakannya, sehingga ruang-ruang kosong itu bisa diisi oleh para kritikus-kritikus itu menjadi kebijakan yang lebih baik ke depan. Itu yang seharusnya dilakukan. Karena pemerintah bukan hanya butuh kritik, tapi memang harus dikritik, gitu kan. Meskipun ya jangan sampai menggunakan standar ganda. Artinya apa? Butuh dikritik, tapi pada saat yang sama rakyat yang mengkritik pedas dan keras banyak juga yang ditangkapi. Gitu ya. Baik di level nasional maupun di level daerah. Saya punya pengalaman itu. Seorang teman saya yang aktivis LSM mengkritik jalan rusak, diunggah di Facebook, kena dia undang-undang ITE. Ini juga menjadi lucu, menjadi aneh gitu ya. Ada masih celah-celah bagaimana kemudian membungkam tukang-tukang kritik itu, yang seharusnya mereka materi kritiknya menjadi masukan untuk perbaikan ke depan. Karena itu jalan rusak, menggunakan anggaran APBD atau anggaran negara. Kenapa kok jalan itu rusak? Padahal masih belum lama misalnya diperbaiki, jaraknya 1, 2, 3 bulan sudah hancur jalannya.
Orang bisa beralasan macam-macam, bisa karena hujan, bisa karena apa. Tapi yang jelas kualitasnya buruk, dikritiklah oleh aktivis. Nah, aktivis yang mengkritik ini bukan hoax. Ini bukan hoax, ini fakta. Kita setahun kemarin memperjuangkan habis-habisan seorang aktivis di Jember, kemudian masuk ke ranah pelanggaran undang-undang ITE. Dia selama setahun mengalami proses penanganan hukum dari kepolisian, kejaksaan hingga putusan peradilan. Diputus bersalah selama 10 bulan. Dia kena hukuman selama 10 bulan. Ini harus clear. Harus clear. Jadi jangan sampai kita pemerintah melihat pemerintah penguasa dan sebagainya menghimbau agar rakyat masyarakat memberikan masukan, memberikan kritik terhadap kekuasaan agar berjalannya kekuasaan menjadi lebih baik, penggunaan anggaran negara bisa lebih terkendali. Di saat yang sama pula justru ditangkapi, ini kan tidak adil namanya. Jadi lucu-lucu. Itu terjadi sampai ke tingkat desa. Bayangin coba, banyak loh orang-orang di desa itu enggan memberikan kritik terhadap kekuasaan. Karena apa? Karena ujung-ujungnya adalah mereka justru ditakut-takuti. Akhirnya apa? Menjadi apatis. Kalau itu terjadi, akhirnya yang terjadi adalah kekecewaan publik, keputusasaan publik, hopeless. Publik nggak punya harapan lagi untuk bisa terlibat di dalam proses pembangunan. Jadi menjadi aneh. Di satu sisi Presiden Jokowi menghimbau supaya masyarakat memberikan masukan, kritik, himbauan itu melakukan terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan negara, tapi di sisi lain ternyata juga ada masih celah-celah yang digunakan untuk menekan supaya tidak terjadi gerakan aksi mengkritik pemerintahan itu. Lebih gila lagi, tukang kritiknya justru ditakut-takuti, kemudian dieksekusi, dikriminalisasi, yang akhirnya justru kita semua yang akan rugi. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, salam sejahtera, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal pedas, pedas betul jempolnya. Sekali lagi, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel ini, channel Sambal Pedas, pedas betul jempolnya.